Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta bantuannya kepada siapa saja di sini yang mau memimpin doa. Silakan. Saya Bu, Fauzian Ilahi, silakan. sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Sebelumnya apakah sudah lengkap semuanya? Sudah, Bu. Ya, sudah hadir semua ya. Jadi hari ini gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Semangat dong. Ya. Oke. Topik sebelum kita tadi udah selesai sesi perkenalannya, walaupun sama-sama udah kenal ya. Nggak apa-apa, kita lebih mengenal lagi nama-namanya. Sekarang kita masuk ke ice breaking nih, setuju nggak? Setuju. Sebelum Seru. mulai kita ice breaking dulu biar kalian lebih semangat lagi, biar lebih energik lagi dalam mengikuti kegiatan kita kali ini. Oke, ice breakingnya adalah Ibu akan memberikan satu lagu anak-anak, potong bebek angsa. Kalian akan mengikuti gerakan tangan ibu, ya. Jadi kepala kalian akan mengikuti gerakan tangan ibu. Jadi kalau misalkan ibu sambil nyanyi, kalian boleh ikut juga sambil nyanyi. Kalau misalkan ibu bilang potong bebek angsa, nah kepala kalian ikuti gerakan tangan ibu. Kalau tangan ibu ke kiri, ikut ke kiri. Kalau ke kanan, ikut ke kanan. Kalau tangan ibu bergelombang, kepala kalian juga harus bergelombang. Oke, sudah jelas? Jelas. Bisa dimulai nih? Bisa. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 la. Oke. Gimana? Lebih semangat? Oke, hari ini tujuan pembelajaran kita, kenapa sih Bunda memberikan materi ini untuk kalian? Kebetulan kan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok yang sudah dibilang tadi dengan teknik sosiodrama. Jadi nanti kalian akan bermain peran. Tujuannya adalah karena topik kita hari ini kontrol diri, ya. Jadi tujuannya adalah gimana caranya kalian bisa menganalisis ya dari banyak perilaku atau sikap-sikap yang memang harus kalian kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian menganalisa, kalian dapat mampu mengelola bagaimana sikap yang harus kalian boleh lakukan atau bagaimana sikap yang nggak boleh kalian lakukan, gitu kan? Nah itu semuanya kita ambil pesannya itu dari drama yang akan kalian mainkan. Gitu. Nanti ibu akan jelaskan gimana tahapan-tahapan dramanya di next topic Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Karena tadi udah speaking, tentunya lebih semangat lagi. Jadi untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dan skenario yang sudah ibu buat. Nanti ibu akan membagikan peran secara acak. Kalian akan ibu bagikan teksnya ya. Mungkin nanti ada waktu beberapa menit untuk membaca kembali teksnya. Tugasnya kalian adalah bermain peran dengan skenario yang tadi ibu bilang ya, dengan skenario yang sudah ibu buat. Ibu akan pilih secara acak pemainnya sebagai siapanya, nanti ibu akan tunjukkan. Setelah nanti ibu bagikan perannya, kalian bermain drama, nanti kalian bisa menanggapi cerita yang sudah kalian mainkan, ya drama yang akan kalian mainkan. Nanti kalian memberi tanggapan apa sih pesan dari drama itu. Ya. Setelah kalian bermain peran, nanti ibu akan memberikan lembar kerja
ibu siswa ya yang akan kalian isi itu ada lembar kerjanya ya, LKPD, lembar kerja peserta didik. Setelah bermain drama, kalian akan mengisi lembar itu dan ibu akan bagikan di sesi akhir atau pada saat penutup. Lanjut saja, kita masuk ke tahap selanjutnya ya. Ibu akan membagikan teks drama yang sudah ibu buat dan ibu sekaligus akan membagikan perannya masing-masing. Boleh di estafet ya naskahnya. Oke, langsung saja ibu akan membagikan perannya. Satu lagi, nanti habis dari sini ya. Ibu akan membagikan perannya. Abita sebagai Andi, Bintang sebagai Surya, Dimas sebagai Rian, Melati sebagai Salus sebagai Melati, Evan sebagai Yusuf, Sidik sebagai Fauzan, Rara sebagai Fani, Bu Mariam, Wulan sebagai Bu Mariam, Alin sebagai Bu Susi, dan moderatornya Bunga ya. Siap ya? Siap Bu. Setelah ibu udah bagikan perannya, nah bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang teknik dan alurnya? Sudah Bu. Ya, kalau begitu, oh iya, kamu belum dapat ya. Kalau begitu, sebelum ibu memulai, baik setelah ibu bagikan skenario-nya, teks dramanya, sampai sini, apakah kalian sudah paham dengan tugas kalian masing-masing? Sudah Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita memulai? Nggak ada. Oke. Sudah. Sebelum kita mulai, ibu akan menjelaskan dulu ya apa aja sih norma-norma dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, ada beberapa norma yang harus kalian ikuti dalam kegiatan kelompok ini, yaitu satu, kalian nggak boleh bermain handphone pada saat kegiatan bimbingan kelompok berlangsung. Nanti pada saat sesi mengutarakan pendapat, tidak boleh ada yang memotong pembicaraan satu sama lain anggota kelompok yang lainnya. Yang ketiga, diusahakan tidak ada yang kamar mandi, ya. Jadi tidak ada yang keluar izin masuk. Gitu ya. Apakah sudah siap? Siap Bu. Sudah mengerti? Mengerti. Bisa dimulai? Bisa Bu. Kedai kopi Singgahpari ini selalu ramai pengunjung dan didominasi oleh anak-anak usia sekolah. Andi, Surya, dan Rian termasuk di dalamnya. Hampir setiap malam mereka nongkrong di kedai tersebut untuk sekedar memesan kopi dan makanan ringan. Karena bukan menu yang mereka cari di kedai tersebut, tapi stabilnya jaringan internet yang mendukung mereka bermain game online. Ditambah lagi kedai yang buka sampai menjelang subuh membuat mereka nyaman duduk berlama-lama tanpa ada yang mengganggu. Jam di dinding kedai sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Andi, Surya, dan Rian masih asik bermain game dengan HP-nya masing-masing. Balik yuk. Jam setengah 12 malam. Malaman kita. Gak mau ini game gue belum selesai soalnya. Ya ntar dulu, masih juga sore. Udah tobat lo ngajakin pulang cepet-cepet. Bener. Lagian gue bosen di rumah. Tidak terasa jam di dinding pun menunjukkan pukul 2 dini hari. Pulang yuk, udah jam segini. Iya ya pulang. Mana gue masih main game lagi. Udah ya pulang, cepet banget udah jam 2. Mana besok ada pelajaran sejarah lagi. Lu udah pada ngerjain PR belum? Belum. Belum. Tenang aja sih. Udah tenang, besok kita ngerjain bareng. Kan sebelum berangkat kita juga bisa kerjain. Iya. Iya sih. Nah, Keesokan harinya Andi, Surya, dan Rian sampai di sekolah pukul 8 kurang 15 menit. Itu mereka berat lambat karena masuk sekolah pukul 7 pagi. Bu Susi sebagai guru piket langsung meminta mereka bertiga baris di halaman. Kalian bertiga kenapa terlambat? Udah jam berapa sekarang? kita bangun bersama jam Siawan, Bu. Sekarang udah jam 8 kurang 15. Kalian bertiga muslim kan? Tadi pagi sholat subuh nggak? Kami muslim sih Bu, tapi tadi lupa sholat subuh Bu. Soalnya bangun siang. Makanya dibiasakan cukup tidur. Jangan terlalu larut malam. Sekarang hukuman buat kalian skor jam 3 kali. Baik Bu. Baik, Bu.
Lain kali kalau kalian mengulangi lagi, hukumannya saya tambah lagi jadi lebih besar, kalian keliling lapangan. Baik Bu. Baik Bu. Yaudah sana sekarang masuk ke kelas. Baik Bu, terima kasih. Andi, Surya, Rian bergegas masuk ke dalam kelas, namun Surya mengajak kedua temannya untuk ke kantin saja karena jam pelajaran sejarah yang tidak disukainya. Andi, Rian, ayo kita bisa belajar sejarah yuk. Kita ke kantin aja. Iya kalau kita balik gue belum ngerjain PR. Iya nih. Atau kita cabut aja ke kantin. Ayo, makin santai. Ayo, langsung. Itu apa ya nanti? Nih, sebelah kaki kali. Gua mau sama aja. Suasana kelas hening saat Bu Mariam mengabsen siswa. Bu Mariam memanggil nama Andi, tetapi tidak ada jawaban. Apakah Andi tidak masuk hari ini? Maaf Bu Mariam, sepertinya Andi, Rian sama Surya terlambat deh Bu. Ini jadikan contoh ya, kita tidak akan terlambat kalau kita bisa mengontrol diri kita dalam menggunakan waktu. Kalau sudah malam, jangan terus-terusan main HP sampai lupa waktu istirahat. Waktu jadi mempengaruhi jam tidur kalian yang kurang, sehingga masalah yang ditimbulkan bangun kesiangan, datang terlambat, tidak mengikuti jam pelajaran pertama. Jadi banyak ya dampaknya yang kita dapatkan jika kita tidak bisa mengatur dalam Jika kita tidak bisa mengatur waktu, dapat merugikan diri kita sendiri. Tolong Yusuf diingatkan ya teman-temannya. Baik Bu, teman-teman bisa dipahami kan apa kata Bu Mariam. Jadi kita tuh harus bisa atur waktu biar nggak main malam-malam. Jadi kita nggak telat ke sekolah. Kayaknya Andi, Rian sama Surya nggak bakal berubah deh. Soalnya kan dia udah bawa dari lahir, sering telat. Apalagi dia suka buat gaduh di kelas. Nah, itu fungsinya teman buat saling mengingatkan. Pada dasarnya semua orang bisa berubah asal ada kemauan. Ada kok orang yang baik berubah jadi buruk, dan sebaliknya orang buruk malah berubah menjadi lebih baik. Cakep, setuju banget nih sama Rara. Terasa bel pergantian jam berbunyi. Bu Maria menutup pelajaran sejarahnya dan meninggalkan ruang kelas. Baiklah anak-anak, karena jam ibu sudah habis, ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bu Maria meninggalkan kelas, Andi, Surya, dan Rian segera masuk ke kelas dan disambut tembuk tangan Sigit. Jam segini baru masuk kelas. Mau jadi apa kalian? Udah boy, masih ngari ribut nih dari kelas. Kalian dari mana? Kalian dari mana aja bertiga? Tadi nggak ikut pelajaran sejarah mana? Tadi tanyain sama Bu Mariam. Tadi kita ke kantin, terus kita nggak ngerjain PR, makanya males masuk pelajarannya. Ngapain sih lo nanya-nanya? Gak usah kecampur. Surya, kamu nggak boleh kayak gitu. Kita ini satu kelas, udah kayak keluarga, harus saling peduli satu sama lain. Yusuf nanya kayak gitu bukan buat ikut campur, tapi untuk tanggung jawab dia sebagai ketua kelas. Ya, Surya sama Andi, baiknya kalian bisa kontrol diri ya dan menguangkan dan mengarahkan perilaku untuk lebih positif lagi. Jangan keluar rumah sampai larut malam. Aku cuma ngingetin, tugas kalian itu belajar dan tanggung jawab kalian juga belajar. Kontrol diri yang baik itu bisa menghindari kita dari sikap-sikap yang gak baik. Contohnya kayak bergadang, bolos, atau ketiduran saat jam kelas. Saran aku, kalian kalau bisa mau melakukan sesuatu harus dipikirkan dulu apa resikonya ya. Iya, makasih ya Mel atas saran dan masukannya. Gue juga nanti bakalan ngatur emosi gue sendiri. Iya, gue juga mau berubah. Karena kalau kita nggak bisa kontrol diri, bisa ngerugiin diri gue sendiri. Gue juga minta maaf ya semuanya karena udah membuat kondisi gaduh dan gak kondusif. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah ngingetin kita kalau ada salah. Ya, bagusnya kalian lebih ke depannya lebih baik ya.
Semua tersenyum dan bertepuk tangan. Semua tersenyum dan bertepuk tangan tanda apresiasi untuk semua hal yang sudah mereka dibicarakan. Oke, setelah kita tadi bermain drama, gimana nih perasaan kalian memainkan drama? Jadi mulai Seru sih Bu, seru, deg-degan, pas banget ya, deg-degan karena memang pertama, terus dalam membaca skenario-nya kan cuma sebentar tadi ya, langsung santai. Terus kira-kira nih, tadi siapa yang masih ingat? Siapa sih peran pertama? Orang pertama tadi ada tiga. Terus ada yang bisa nggak menggambarkan karakter Andi itu kayak gimana sih? Itu berperan kayak orang ganteng, terus kurang memperhatikan penampilan, cuek, banyak beraktivitas di luar kelas. Kerennya kayak kurang ke arah yang positif. Oh iya, bagus. Ada lagi tanggapannya? Ya, sebenarnya aku gitu ya, kayak contoh siswa Bader. Iya. Bengal. Selain Andi, karakter siapa ya? Iya. Surya. Surya, Rian tuh, Rian kan karakternya tuh Temperamental gak sih? Mudah marah. Surya itu Surya. Oh iya. Iya. Rian tuh Rian sebenarnya Labil nggak dari suka. kepala cerita. Iya, ikut sama sendiri. Kabil. Iya. Mungkin karena dia ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan sama si Surya, sama Andi. Mau jadi ikutan bandel juga. Mungkin biar keren. Nah, sekarang kira-kira siapa yang bisa berpendapat? Sebenarnya apa sih inti masalah dalam drama yang kalian sudah mainkan tadi, drama dengan topik kontrol diri? Silakan yang ingin berpendapat. Oke. Dari dialognya tuh kayak menceritakan kayak dari anak-anak tiga ini kurang disiplin ya. Kurang disiplin. Ya, terus kayak mulai susah diatur juga kan ya. Bisa diatur ya kan udah. Saya mulai nambahin. Oke, Fauzan silakan. Sebenarnya yang dibilang sama Bunga tuh benar, kurang disiplin. Siswa 3 ini tuh kurang disiplin sama waktu aja. Dia tuh pulang terlalu larut malam, kebanyakan main game juga main sama temen-temennya. Jadi tuh di sekolah suka terlambat. Inti masalahnya tuh ya kurang disiplin sama waktu aja sih, itu aja. Oke, ada lagi? Siapa dulu nih? Ya, Salu. Silakan Salu. Kalau menurut saya di sini salah satu faktornya itu karena mereka kurang tanggung jawab sih. Kan dilihat dari mereka yang bolos karena nggak mengerjakan PR. Kalau seandainya mereka mengerjakan PR pasti mereka nggak bolos. Ya, terima kasih Salu. Silakan. Tapi ini kan untungnya ada teman-temannya, kalau teman-teman kelasnya juga kan yang kayak ngingetin gitu ke anak yang 3 ini yang jadi mereka akhirnya kan bisa ngontrol diri mereka, terus akhirnya mereka minta maaf juga. Berarti endingnya bagus ya, Bagus ya, bisa endingnya. menyadarkan mereka gitu. Oke, udah bagus ya tadi pendapat dari kalian semua tentang inti masalah ini. Nah, kira-kira kalian bisa nggak sih menganalisa perilaku mana sih yang harus kita kontrol supaya tidak menimbulkan perilaku yang negatif? Silakan. Oh, perilaku Surya yang lagi dari teman-temannya ya. Sama Lagi? perilakunya si Andi sih Bu, kayaknya Bu, dia suka menghasut temennya untuk cabut dari kelas. Bukan dia suka nyuruh ngajak temennya untuk gak masuk ke kelas. Oke, terima kasih Fauzan. Sama perilakunya si Surya, si Rian ini kurang ada karakter yang tepat gitu loh. Jadi dia kayak bisa gampang dirasul. Jadi karakter itu enggak Stabil ya. Iya. Kadang-kadang dia ikut, kadang-kadang dia mengajak benar gitu. Terima kasih pendapatnya. Terus bagaimana sih yang kalian suka? Part mana? Adegan mana nih yang paling menurut kalian yang paling favorit atau paling yang berkesan yang diingat? Bagian di yang tadi Surya. Oh, yang pas masuk kelas Iya. itu ya. Iya. Mantap. Surya mau Jadi itu part yang menurut kalian tuh yang paling bagus gitu. Ya.
Tadi udah bagus ya pendapat dari kalian gitu. Sekarang ada nggak yang bisa berpendapat perilaku-perilaku apa saja sih yang bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dari cerminan dan drama yang tadi? Perilaku apa yang tadi kalian terapkan di kehidupan sehari-hari? Saling mengingatkan sama. Oh iya, lebih saling mengenal sama teman. Oh Jan, tadi kamu berpendapat? Sama sesuainya sama teman gitu kan. Kalau misalkan teman ada yang sedikit melenceng atau dalam kata negatif, itu kita harus mengingatkan aja. Terus langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan untuk bisa dapat mengontrol diri? Jadi lebih tanggung jawab sih. Iya, harus punya tanggung jawab, lebih disiplin. Jadi dan kita punya tujuan itu aku abis itu mau ngapain gitu. harus punya tujuan. Harus kan sebelum kita mengontrol diri kita harus mengenal karakter diri kita sendiri dulu. Terus kalian pendapatnya ya. Terus kira-kira apa sih manfaat yang kalian ambil dalam drama ini? Ada nggak sih manfaat yang kalian bisa petik? Atau hikmah yang kalian dapat dari bermain peran tadi? Hikmahnya ada nggak? Manfaat Hikmah, manfaat. Jangan terlalu ini ya sih. Terbawa teman Pergaulan. Oh iya, pergaulan ya. Ada lagi? Sama minat waktu itu. Saling ingat waktu. Ya, ada lagi? Tidak terlalu sering bermain game. Tidak terlalu sering bermain game. Sering mengontrol emosi kita. Oh iya, lebih Sama mudah. jangan terlalu mudah dipancing. Udah bagus ya pendapat dari kalian ini, berarti lebih menjiwai ya tadi tuh bermain perannya. Ya udah bagus tadi ya pendapat dari kalian. Jadi ini ada apa namanya informasi dari gue mengenai drama ini, gue kasih tambah sedikit. Jadi memang drama ini kan tentang kontrol diri ya. Di sini tuh ternyata Andi Surya dan dia ini memang tipe anak yang suka nongkrong malam, terus sering bermain game. Nah ini gimana caranya kalian itu bisa mengontrol diri kalian? Apa sih sikap-sikap yang harus kalian tinggalkan sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan untuk sekolah? Karena kan kalian sudah tahu kewajiban kalian adalah sekolah, belajar, mengerjakan PR. Jadi sekiranya kegiatan-kegiatan yang memang tidak terlalu penting atau kegiatan yang memang sekiranya dapat mengganggu sekolah, itu harus kalian kontrol, harus kalian batasi waktunya. Boleh bermain handphone tapi ada batasan waktu. Jangan sampai larut malam sehingga apa? Dampaknya kalian datang terlambat, tidak mengikuti jam pertama, terus ketinggalan ngantuk, terus ketinggalan pelajaran. Jadi banyak banget yang kalian dapati itu ke dalam hal yang merugikan. Jadi merugikan diri kalian sendiri dari efek kalian tidak bisa mengontrol diri. Makanya dengan adanya drama ini, ibu berharap kalian bisa mengambil pesan, bisa mengambil hikmahnya, harus seperti apa sih manfaatnya, harus seperti apa sih kalian dalam bersikap gitu ya. Dan tentunya ibu sangat berterima kasih untuk kalian semua sudah mau berpartisipasi mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan bisa lebih semangat lagi belajarnya ya. Terus kalaupun nantinya memang dalam kegiatan bimbingan kelompok ini ada hal-hal yang memang perlu dikomunikasikan secara langsung, ibu bersedia ya di ruang BK kalian konsultasi tentang masalah yang kontrol diri ini. Sekiranya kalian malu untuk bertanya di sini, boleh ke ruang BK untuk melakukan konseling individu. Iya. Sampai sini, apakah masih ada pertanyaan? Sudah cukup sih Ya. kayaknya. Ibu mau nanya dulu nih, gimana perasaannya, seneng nggak? Senang. Seru sih Bu. Seru ya? Iya, ada pengalaman, nambah pengalaman baru juga. Jadi kan itu pertama ini. Kayak
bermain peran. Iya, Berarti drama. kira-kira metode ini tuh membosankan nggak? Enggak.